Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa dalam pengelolaan lingkungan, SMK TIP Negeri 11 Serpong melalui tim siswa yang terdiri dari 2 siswi dan 2 orang siswa berpartisipasi dalam lomba rencana teknologi inovatif dan pengelolaan sampah organik yang diselenggarakan oleh Kampus British School Jakarta. Melalui video aksi ini, kami ingin menunjukkan komitmen kami dalam mengelola sampah organik menjadi kompos sebagai salah satu solusi untuk mengurangi dampak lingkungan. Pengolahan sampah organik menjadi kompos merupakan salah satu cara efektif untuk mengurangi volume sampah dan menghasilkan produk yang bermanfaat bagi lingkungan. SMK STIP Negeri 11 Serpong sebagai lembaga pendidikan yang peduli lingkungan berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa dalam pengolahan lingkungan. Melalui partisipasi dalam lomba ini, kami berharap dapat menunjukkan kemampuan dan kreativitas siswa dalam mengembangkan teknologi inovatif dan pengolahan sampah organik. Video aksi ini dibuat yang pertama menunjukkan komitmen SMK STIP Negeri 11 Serpong dalam pengelolaan lingkungan. Yang kedua, menginspirasi siswa lain untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan dan kreativitas siswa dalam mengembangkan teknologi inovatif untuk pengelolaan sampah organik. Semoga video aksi ini dibuat untuk memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan menjadi inspirasi bagi siswa lain untuk berpartisipasi dalam lingkungan sekolah. Kamu sih Mut, siap-siapnya telat banget. Kan aku bangunnya kesiangan. Udah tahu hari Senin, mana angkotnya ngetem lagi. Iya maaf, besok lagi. Ya elah Jil, udah tahu telat lu pakai sarapan segala. Namanya juga lapar. Tahu waktu kali Jil, ini udah telat. Ya udah sih maaf atuh. Lah, kalian juga telat. Iya nih, gara-gara Mutia bangunnya siang. Iya. Ya elah. Kasih Mas Hati. Kasih Mas Hati. Kamu mau kemana? Berhenti. Ayo baris. Kalian mau kemana? Baris di sini. Tidak usah cengengesan. Kenapa kalian terlambat? Jangan. Saya tahu terlambat kesiangan. Tadi kan berangkat gara-gara dia sarapan dulu jadi telat Bu. Jangan terlambat terus. Tahu nggak terlambat itu sepele tapi merugikan. Paham tidak? Paham. Sekarang kamu saya berikan sanksi membersihkan daun-daun kering yang ada di lapangan ini. Setelah rapi, baru boleh masuk kelas. Silakan untuk membersihkan. Cepat. The last day goes, they expand and shrink. Memories blur. Guys, sampahnya udah kumpul nih. Mending bakar gak ya? Jangan, kok dibakar sih? Kalau dibakar malah jadi polusi udara nanti. Ya betul. Terus gimana? Aha, aku punya ide. Kan daun kering itu termasuk sampah organik. Nah, bisa tuh dijadiin kompos. Nah, caranya gimana? Mending kita ngobrol sambil duduk. Emangnya nggak pegal berdiri? Kita duduk. Nah, aku itu tahu cara buat kompos itu dari ayahku. Karena dulu itu aku kan pernah buat kan. Nah, caranya itu pertama, kita tuh ngumpulin daun-daun kering dulu. Abis itu kalau udah kekumpul, kita taruh deh di sebuah tempat. Nah, abis itu, sorry guys, motong. Ada info lomba nih. Katanya ada yang ngadain perlombaan buat bikin kompos dari sampah daur ulang. Cocok banget sama yang kita bahas hari ini. Nah, cocok Coba tuh. lihat. Nah, gimana kalau kita ajuin ke guru IPAS gimana? Boleh. Gimana kalau besok kita ngajuin ke guru? Boleh tuh. Misi Pak, selamat siang. Selamat siang. Pak. Jadi ini ada apa? Jadi gini Pak, kami mendapatkan informasi dari grup lomba IPAS tentang penanganan limbah daun kering. Ya, benar Bapak. Tentang informasi tersebut. Jadi, apakah kami boleh mengikuti lomba tersebut?
Kalian yakin? Saya kok memperhatikan kalian ini sering terlambat dan tidak disiplin. Kamu yakin? Kami yakin, Pak. Kami mau berusaha, Pak. Iya, Pak. Kita juga sudah pernah belajar tentang menangani pengolahan limbah organik ini di kelas. Baik anak-anak kalau begitu. Jadi seperti apa yang sudah kita pelajari di kelas, kita pernah mempelajari teori tentang pembuatan pupuk kompos dari daun kering. Jadi prinsipnya pembuatan kompos itu daun kering dikumpulkan, dicacah, kalau bisa lembut makin cepat jadi. Kemudian dicampurkan dengan kompos lama dengan perbandingan sekitar 4 bagian sampah kering, 1 bagian kompos dicampurkan, kemudian ditambahkan air, jangan sampai becek, basah saja, masukkan dalam tong, tunggu sebulan, paling cepat sebulan, kemudian kompos sudah akan jadi. Baik Pak, makasih atas arahannya. Terima kasih juga atas kesempatannya telah mengizinkan kami untuk mengikuti perlombaan ini, Pak. Ya, baik, silahkan kalau gitu ya. Selamat mengerjakan, semoga berhasil. Siap. Siap, Pak. Before starting the activity, we pray together so that the process will go smoothly and the result will be beneficial. First, we use gloves as personal protective equipment. And next, we use sacks as containers to collect dry leaves. Okay guys, come on, we collect the leaves. Let's go! We then begin to search around the area to get her dry leaves. The collected leaves are placed into the sacks we prepared earlier. Once them is sufficient, the dry leaves collected in the sacks are transferred into a large container for the next process. The dry leaves in the large barrel were sorted using a tool that we had innovated. This shredding process is intended to accelerate the composition. After the leaves are shared into smaller pieces, we mix them with all compost in ratio 4:1. The mixture is then stirred thoroughly. The next step is to prepare the EM4 solution. We mix 3/4 of a container of water with the EM4. Then stir it well. The EM4 solution is then sprinkled gradually into the leaf and compose the mixture while continuously stirring until evenly combined. After all the materials are well mixed, they are transferred into a medium-sized container that has been prepared beforehand. The container is then tightly sealed for fermentation. The mixture is left to ferment for a minimum of 1.5 months, allowing it to naturally transform into mature compost. Once the fermentation period is over, we open the container and separate the liquid that has settled at the bottom. The material compost is then packed into sacks for storage or distribution. Oke guys, ini adalah hasil pupuk dari sampah organik daun kering.
Melalui partisipasi dalam lomba rencana teknologi inovatif pengelolaan sampah organik, tim siswa SMK STI PGRI 11 Serpong telah berhasil menunjukkan komitmen dalam kemampuan dalam mengelola sampah organik menjadi kompos. Dengan mengembangkan teknologi inovatif untuk pengelolaan sampah organik, kami berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan menjadi inspirasi bagi siswa lain untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Manfaat dari pengelolaan sampah organik yaitu 1. Mengurangi volume sampah organik di lingkungan sekolah. Yang kedua, menghasilkan produk kompos yang bermanfaat bagi tanaman dan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa dalam pengelolaan lingkungan. Yang keempat, menunjukkan kemampuan dan kreativitas siswa dalam mengembangkan teknologi inovatif untuk pengelolaan sampah organik. Kami berharap karya inovatif ini dapat menjadi contoh bagi sekolah lain untuk mengembangkan program pengelolaan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, kami juga berharap dapat terus meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan untuk Menciptakan lingkungan